Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Ini cocok untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir. Kita refresh terlebih dahulu laptop kita. Refresh, kemudian setelah itu kita buka file explorer-nya. Kita pilih dokumen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file ataupun satu file contoh yang akan kita jadikan sebagai dokumen contoh untuk membuat daftar isi otomatis seperti itu. Ya, ini filenya contoh, kita buka terlebih dahulu. Ini merupakan file contoh proposal saya ya, proposal skripsi saya. Nah, ini oke. Kita scroll bawah, kata pengantar halaman pertama sudah benar ya, kita close dulu. Angka kata pengantar, angkanya halaman 1 Romawi. Kemudian bawahnya ada pendahuluan. Kemudian pendahuluan itu halaman 1. Kemudian lanjut di halaman 2 seperti itu. Dan lanjut ke halaman 3. Nah, jadi untuk halaman sudah tersusun rapi sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang akan kita jadikan, yang akan kita tampilkan maksudnya di daftar isi nanti. 3. Namun di sini ada 37 halaman. Jadi saya akan memotong ataupun menghapus beberapa halaman karena ini hanya contoh. Jadi kita cukup menggunakan beberapa halaman saja. Yang penting kan apa yang dicontohkan itu tersampaikan seperti itu. Nah, baik, saya akan menghapus terlebih dahulu. Kita ambil terus kira-kira berapa halaman ya. Ini baru kajian teori ya. Kita ambil 13 halaman saja. Kita ambil 13 halaman yang akan kita jadikan bahan sebagai latihan kita membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau mengerjakan skripsi. Jadi tidak perlu capek-capek mengetik satu persatu daftar isinya seperti itu. Nah, setelah kita menghapus yang di atas, kemudian kita akan buat halaman baru setelah ini ya. Namun sebelum membuat halaman baru, di sini ya sebentar ya, saya akan atur. Kita akan membuat halaman baru, backlight, bricks tadi. Nah, kemudian kita akan membuat daftar isi. Nah, ini halaman yang akan kita jadikan sebagai halaman daftar isi otomatis nanti. Nah, sebelum lanjut kita lihat ya, angkanya halamannya 1 Romawi ya. Kita akan rubah menjadi halaman 2 karena tadi halaman 1 itu kata pengantar. Format start at kita rubah jadi 2. Oke. Nah, sudah di halaman 2. Nah, di sini kita lihat pendahuluannya ini kayaknya tak berubah. Nah, ini halaman 3 kan. Melanjutkan, kita rubah menjadi halaman 1. Caranya kita matikan different perspective yang ada di desain. Nah, kita matikan dulu. Nah, kemudian kita blok dan kita aktifkan differentnya lagi dan kita pilih format back number start at 1. Oke. Nah, 1 sudah benar. Kemudian kita lihat ya, sudah nomor 2 benar berurutan. Dan selanjutnya halaman 3 ya, benar. Nah, seterusnya insya Allah sudah benar, sudah berurutan semuanya. Kita pindahkan dulu ya biar enak ngaturnya. Nah, kita langsung ke atas. Nah, ini untuk judul besar ya. Judul besar itu ada kata pengantar, daftar isi, itu judul besar, judul utamanya. Kita akan membuat ini jadi dipisah, nanti ada yang bab judul besarnya, kemudian ada subbabnya,
dan masing-masing subbab itu ada beberapa item yang akan kita masukkan menjadi daftar isi juga, seperti itu. Nah, seperti ini kata pengantar. Judul besar kita blok, kemudian kita scroll ke bawah sambil menekan tombol CTRL. CTRL nya jangan dilepas. Kemudian blok daftar isi, scroll ke bawah, CTRL nya tetap ditekan, jangan dilepas tombol CTRL nya. Nah, ini pendahuluan ini judul kecil, jadi tidak kita ambil ya. Nah, karena mungkin kita akan membuat contoh bab 1. Di sini kan tidak ada, karena ini proposal, jadi tidak ada bab satunya. Kita akan tambahkan sendiri. Kita akan membuat bab 1 supaya judul besar di bab 1 itu ada. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini untuk latihan saja. Jadi kita buat bab 1 pendahuluan. Kemudian yang bawah pendahuluannya kita rubah. Biasanya kalau skripsi itu kan kalau udah bab 1 pendahuluan maka A-nya itu apa? Latar belakang ya. Jadi kita ketik di sini latar belakang. Oke. Nah, setelah ini kita ulangi lagi ya proses yang tadi. Kita memblok judul-judul besarnya terlebih dahulu. Kata pengantar, kemudian daftar isi, latar belakang. Ke bawahnya itu tidak ada yang lain. Nah, jika teman-teman mengerjakan skripsi, tentu nanti di bawahnya ada bab 2 dan sebagainya. Maka bab 2 itu masuk ke judul besar juga. Kita pengantar, kita blok, kemudian masukkan daftar isi juga. Daftar isi kita blok. Ingat CTRL, tombol CTRL tetap ditekan, jangan dilepaskan. Kita scroll ke bawah, kita blok bab 1 pendahuluan juga ya. Bab 1 pendahuluan kita blok. Selanjutnya kita pilih create a style. Nah, create a style. Nah, kemudian modify, klik modify, tunggu. Nah, kemudian namanya itu kita rubah, terserah kawan-kawan, yang penting tanda. Ini saya kasih 1 seperti itu ya. Yang lain tidak ada yang perlu dirubah ya. Kemudian bagian bawah itu kita pilih checklist automatically update. Nah, ini kita checklist ya. Selain itu tidak ada yang perlu dirubah lagi. Segala macam kayak ini dokumen tidak perlu ya, tetap menggunakan yang only in this document seperti itu. Tampilannya seperti ini. Kemudian baru teman-teman klik OK. Nah, setelah judul besarnya terblok, nah kita baru masukkan ke masing-masing subbabnya. Latar belakang A, kemudian di bagian B ada apa nih? Kita tunggu. Ingat tombol CTRL tetap dipegang, tetap ditekan seperti itu ya. Nah, kemudian ini rumusan masalah, kita blok rumusan masalah. Lanjut C. Di C ini ada manfaat penelitian yang kita lanjut ya. Manfaat penelitian. Nah, kita blok lagi ke bawah, kita ke bawah. Penelitian terdahulu kita blok. Nah, setelah itu kajian teori. Nah, nampaknya kita bahas sampai kajian teori saja. Setelah kajian teori ini tidak ada. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang lain bisa, misalkan di teman-teman, nah ini kita rubah beri nama 2 ya. Nah, ini 2, caranya sama seperti tadi. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga ini hanya ada di 2 tempat ya. Bagian-bagian dari anak babnya, yaitu ada di manfaat penelitian dan di kajian teori. Kita langsung blok saja manfaat penelitian. Di bagian manfaat teoritisnya kita blok, kemudian kita scroll ke bawah, blok manfaat praktis, kita blok, kita scroll ke bawah. Nah, penelitian terdahulu tidak terdapat anak dari subbab. Kemudian ini nilai, kita blok, kita scroll ke bawah, bagian nilai, kemudian terus ya ini bagian pendidikan. Udah, kita scroll ke bawah. Selanjutnya
ada bagian apa lagi nih, kita tunggu. Tujuan pendidikan masih masuk ke pendidikan, pengertian akhlak. Nah ini kita scroll lagi ke bawah, pengertian akhlak. Kemudian masih ada satu lagi kalau nggak salah. Pengertian akhlak. Oh tidak ada, sistematika penulisan. Sistematika penulisannya tidak masuk ke situ, sebab harusnya tadi dia masuk ke bagian yang nomor 2 ini, harusnya masuk ke bagian nomor 2 ini, tapi tadi kita tidak masukkan. Tidak apa-apa ya, ini kan hanya sebagai contoh saja. Kemudian yang kembali lagi fokus ke bagian yang ketiga, create a style. Kita beri nomor 3 di sini. Nomor 3, automatically update. Oke. Nah, jadi pengertian akhlak dan sebagainya. Ini sudah masuk ke bagian yang ketiga. Nah, lalu bagaimana cara memunculkan daftar isi? Setelah kita blok semuanya, maka kita akan memunculkan daftar isinya seperti itu. Caranya di sini kita klik menu reference. Sebelum reference kita arahkan terlebih dahulu tampilannya ke halaman daftar isi. Nah seperti ini. Nah, kita rubah ke left. Nah, kita klik menu reference, kemudian kita pilih table of contents. Kita klik dahulu, baru kita pilih menu custom table of content. Kemudian kita pilih option. Nah, karena tadi bagian-bagian yang akan kita jadikan kita masukkan dalam daftar isi itu adalah kita beri tanda menggunakan angka 1, 2, 3, maka dia sudah masuk di sini nih, 1, 2, dan 3 ini. Jadi untuk yang lain kita hapus, seperti ini heading ini kita hapus saja. Kemudian ini heading 2 kita hapus, heading 3 kita hapus. Nah, kita ganti isiannya di sini. Nomor 1 kita isi nomor 1 karena nanti yang akan tampil paling atas, judul utama. Kemudian yang ini 2 bagian subbabnya. Kemudian yang ini yang ketiga, anak-anak dari subbabnya. Kemudian baru kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih apakah kita akan menggunakan titik atau kita menggunakan garis-garis tengah untuk jarak antara di daftar isi seperti itu dari judul ke petunjuk halamannya, atau kita akan menggunakan garis bawah. Dan di sini saya menggunakan titik-titik saja. Nah, kemudian baru kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi daftar isinya sudah dibuat secara otomatis. Namun di sini kan tadi di sana nilai ini halaman 1, pendidikan itu halaman nomor 2, pengertian akhlak ini nomor 3. Nah, di sini bisa kita edit. Kita ketik manual saja. 1, 2, 3, tidak masalah. Kalau kita mau merubah model tulisan, bisa model tulisan kita rubah menjadi Times New Roman. Kita mau beri jarak, bisa juga jarak 1,5 misalkan. Nah, bisa. Mau kita tebalkan, bisa, masih bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa kita cek di sini, insya Allah sudah benar. Misalkan kita cek ini rumusan masalah di sini ada di halaman 4. Kita cek apakah benar rumusan masalah itu ada di halaman 4. Cek saja halaman 4. Nah, benar. Ini rumusan masalah ya. Kita lihat ada di halaman 4. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi sudah tepat, sudah benar antara daftar isi dan letak setiap bagian dalam dokumen atau tugas yang kita kerjakan. Nah, jadi itu
tutorial cara membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word yang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan tugas akhir ataupun mendapat tugas-tugas skripsi seperti itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.